Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewek yang hormati, dindat yang tercinta, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Sunarwiran LC, alhamdulillah beliau kembali menemani pelunggum sami, iring pelunggum sami di masjid kita tercinta niki dalam rangka kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dewek yang hormati dan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Daman Huri Abdullah. Yang dewek yang hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin desa, dusun, dasan, pelunggum sami yang berkesempatan hadir. Yang dewek yang hormati jamaah sekalian, jamaah majelis zikir, jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dan insyaallah kita sedang beramal soleh yang mudah-mudahan apa yang pelunggum sami kerjakan pada hari ini, laksanakan pada hari ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Dan mudah-mudahan juga acara kita hari ini menjadi salah satu cara untuk kita melanjutkan apa yang diajarkan, yang dihajatkan oleh guru besar kita semua, yakni Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari ini kita semua lagi sekali mengucapkan syukur beribu syukur yang tiada hingganya, karena limpahan rahmat yang terasa pada hari ini sangat luar biasa sekali. Mari juga kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman makin niki adalah zaman lado-lado. Ini madu turunin saja dengan juluk niki. Zaman Nabi, zaman lado-lado. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menganalisa tanda-tanda dan firasat-firasat, akan begini, akan begini, akan begini. No kan? Mungkin sang mesak kejaga buka niki lagu bagaimanapun jamaah sekalian, ini firasat, ini tanda, alam ini begini, begini dia. Alam itu begini, pasti ini begini. Ini fenomena, ini latu-latu, ini fenomena. Sekedar mainan iya, sama dengan angin sekedar tiupan. Apa sih gunanya angin meniup foton re lalu bergoyang? Sama. Di sisi Allah itu ada ilmunya, ada maknanya.
Apa sih artinya yang ketemu dengan Dinda yang Tuan Guru Haji Sunar saat sekarang ini? Ada maknanya. Di sisi pelunggung tidak ada maknanya, tapi di sisi Allah ada maknanya. Semua ini ada makna. Ni pelunggung mak pada tahun kena sebang dengan ini doang. Nyebang mah kepeng mah kena. Firasat itu banyak. Dan ingat jamaah sekalian, firasat itu diberikan secara tersurat dan tersirat. Di mimpi itu tersirat, yang nyata itu tersurat. Itu raja mimpi 7 ekor sapi kurus-kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Itu dalam Al-Quran pada surah Yusuf. Apakah makna mimpiku ini? Semua ahli mimpi itu dimajukan, diundang, lalu diminta untuk apa artinya? Tidak bisa. Maka Nabi Yusuf yang di penjara mengatakan, aku bisa makna mimpi raja itu. 7 ekor sapi kurus-kurus memakan 7 ekor sapi gemuk-gemuk, artinya ada 7 tahun akan kita lewati di Mesir ini musim paceklik. Dan aku, kata Nabi Yusuf, bisa mengatasi musim paceklik yang 7 tahun itu. Bagaimana caranya? Buat aku menjadi menteri keuangan, kata Nabi Yusuf. Nah itu tersirat dia. Mimpi juga begitu. Nah ini lato-lato ini firasat ini apa kena? Oleh kanak demen sampai dengan toa, oleh tulab demen sampai masyayikh. Oh, oleh kanak dedara demen sampai dengan toa. Lato-lato ini gini tuh nas. Ini firasat. Apa terjadi jamaah sekalian? Luwe ada pada saling tepelaga. Lato-lato niki belaga niki. Terus saya belaga. Tukang negen, wahai umat Islam, akhir zaman ini kau akan seperti lato-lato. Yahudi, Nasrani akan memegang talimu terus tetap tok-tak ustad pada ustad. Lato-lato kini harus apa? Nggih. Lamun arah bawaan, arah kondian ini belaga. Nah, ustad pada ustad si papah ke alin, papah wibawan tepelaga. Ini fenomena alam nih jamaah sekalian. Ini umat belum ada tepelaga ini. Harus ada yang peka mengingatkan umat. Harus ada pelunggung sami yang peka. Alamat apa ini? Alamat apa ini? Secara setingkat gubuk, si paling diakor adalah panitia pembangunan masjid. Jarang akor. Lamun panitia pembangunan open ya luwe akor. Lagu di masjid yang di masjid ini tidak ada. Ini jari masjid. Kenapa? Lato-lato, pelaga. Tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat organisasi, lato-lato jari. Pelaga. Saya pelaga dengan si tegen tali. Nah, lamun demikian dengan tali, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, harus pelungguh kesami niki memegang kendali. Ada serombongan ustaz dari NU, dari NUI, dari NUIDI, dari Muhammadiyah, dari Tarekat Sazaliyah, satu bis niki. Muhammadiyah hara, NU ara, NU yara, tapi semuanya tuan guru. Sejenis majelis ulama lah ini diundang. Dan tokoh-tokoh ini dalam satu bis diundang oleh pemerintah. Di tengah perjalanan betelah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur mampirlah di warung warung si beli restoran. Turunlah semua tuan guru, ulama-ulama yang satu bis ini, tetapi dengan berbagai macam organisasi.
si Baokara, yang Wahabi ada. Tapi mereka rata-rata yang satu bis ini yang jumlahnya 50 sekian orang ini tuan guru semua, orang alim-alim semua turun. Pas turun debat, mana yang lebih dulu sholat atau berkelor. Dari jamaah kita dari Wahabi mengatakan sholat dulu, sholat di awal waktu itu mendatangkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang dari organisasi lain yang pelinggih menjadi sholat dulu, aku berbeda telapah nani lapah sholat ini khusyuk. Oh, ini dari golongan NU nya sembahyang dulu baru makan sudah dulu, pas makan nanti sholat baru enak menghadap Allah. Debat, akhirnya voting dengan pemilihan kepala desa, mana yang terbanyak pilihannya, sholat atau makan. Maka yang paling banyak adalah yang memilih makan. Akhir semua makan. Selesai makan, masuk di masjid, mau sholat zuhur. Pas sholat zuhur, saya jadi imam. Saling suruh ngonek, marah ke ngonek yang pengajian ini diman terjadi sholat jamaah, sini kalian saling suruh jadi imam. Tiba-tiba arak subuh dengan datang, langsung nyelontak ojok mimbar, niki dengan niki bekereng mu sekedar berkelambi kutang doang. Nah, bu betato betato. Nah, bu sogok pet. Bu demin tama mimbar, sogok pet niki bu nyerang balik kandang nuri. Si nyojong niki balik. Langsung kena sholatul jamaah rahimakumullah. Oh ini langsung le mimbar niki. Bengak ulama-ulama niki, ustaz-ustaz niki. Yo, ara nanu ni no. Ustaz, akhir ulama-ulama ini siap menjadi makmum. Langsung sembahyang zuhur. Siap tuan guru. Allahu akbar. Amin, Allahu akbar. Sembahyang zuhur niki. Angkat lo jahar bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bengak tuan guru niki. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia jahar bacaan Fatihahnya. Heran semua tuan guru. Mereka negur subhanallah, goyon arah baru tegur. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, arah baru nerim. Sampai tutup salat. Assalamualaikum. Dia nyerang wirid, langsung balik sokon, langsung anak julu lengkak tuan guru siluet niki. Ya, tuan guru lagu meni tuan guru baru dia Nabi Hidir si baru ini. Akhirnya kembalilah ke mobil. Semua tuan guru ini kembali ke mobil, lalu duduk istirahat di losmen rumah makan tadi. Maka salah seorang tuan guru bertanya kepada yang punya rumah makan, Pak, tadi di masjid kami diimami oleh salah seorang di kampung ini. Siapakah itu? Kata tuan rumah, restoran, Sainun, berberun. Ciri-cirinya dia pakai pet hitam, bu tato betek kanan. Yang punya restoran berkata, oh itu tukang parkir Pak, kan nu ya. Tukang parkir, la haula, tukang parkir jari imam. Jadi jamaahnya semua al-mukarram yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis. Yang ingin sampaikan di sini, kenapa engkau wahai para al-mukarram, para tuan guru, sebelumnya engkau tidak angkat satu imam dulu dalam perjalananmu? Ini kesalahan. Lalainya kita tidak mengangkat imam dulu sebelum berperjalanan, sehingga waktu makan pun tidak pakai voting. Kalau imam berkata makan dulu. Masuk masjid, ndik saling dulu, ada imam kita.
Pilihlah sebelum engkau berangkat, walaupun engkau beda organisasi. Maka dalam berbangsa, bernegara ini, sebelum kita tampil itu, ayo kita pilih imam. Kalau tidak, engkau ingin jadi lato-lato. Sebenarnya pidato politik nih, yang harus berdiri di satu partai baru menyampaikan ini. Yang ingin sampaikan kepada pelunggung kita majelis zikir Hisnul Mani ini, jangan mau jadi lato-lato. Buat yang pegang tali kita, siapa itu? Munsik kocet-kocet dengan lato-lato kan endah kena tok. Lagu-lagu noh ceket tok. La ilaha illallah, bawa atas ada berempok isi. Makanya angkatlah imam dulu. Maka di majelis zikir kita niki ada pimpinan kita, ada pengurus kita, takbir imam, makmum ikut takbir. Dan apa yang ngandikan Maulana Syekh? Bila imam takbir, makmum takbir merata. Siapapun belum sami jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Maka kita turun imam. Ada sindik salah marah yang contohkan tadi. Maka ini zaman lato-lato ini kita butuh imam. Udah jamaah sekalian, kita butuh imam. Ini pesan dari tiang niki jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini sesuatu yang tersirat ini. Jangan sekedar main-main saja. Jangan sekedar main-main saja. Belum ini fenomena apa ini? Ini fenomena alam jamaah sekalian. Fenomena alam akan begini, umat akan begini, masyarakat yang terjadi saat sekarang ini. Maka untuk mengatasinya, bagaimana caranya untuk mengatasi fenomena ini jamaah sekalian? Untuk mengatasinya caranya dua. Satu, gantungkan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji-janji Allah itu? Segera taati janji-janji Allah. Sampun yang sampaikan niki. Jangan terlalu berkoneksi dengan janji-janji manusia. Sebab kalau manusia berjanji, berkemungkinan janjinya tidak ditepati. Untuk menghadapi zaman lato-lato niki. Belum iling lato-lato, ngerti ndak maksud kan? Muni lamun terperempok, masyarakat ribut rame lamun terperempok pada masyarakat. Nauzubillah min. Untuk supaya kita jangan seperti itu, caranya dua jamaah sekalian. Yang pertama, hendaklah engkau sering mengembalikan ucapan-ucapan yang baikmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, ruju ilallah. Apa perbuatan yang baik itu jamaah sekalian? Kata-kata yang baik adalah la ilaha illallah. Atau kalau ada masalah yang mengecewakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada masalah yang mengagumkan, masya Allah. Kalau ada masalah yang membuat pelunggung sami ini tidak tenang dengan semua masalah, napi pun model masalah yang membuat hati kita tidak tenang, napi yang kita ucapkan la ilaha. Belik-belik jamaah, la ilaha illallah. Ucapkan kalimat ini. Ucapkan kalimat ini terus. Makanya jamaah sekalian, terkandung maksud di dalam fazkurullah zikran katsira. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Di sana terkandung maksud sampai namamu hilang. Yang muncul adalah nama Allah. Namamu hilang sampai munculnya nama Allah dalam dirimu. Makanya jangan lalu munculkan nama diri. Jangan terlalu sering menyebut nama diri sampai hilangnya nama Allah dalam diri ini. Sekedik-kedik aku, sekedik-kedik aku, sekedik-kedik aku. Lamun bahasa anun ananiyah.
Kalau tidak aku, kalau tidak karena aku, kalau tidak ada aku, kalau bukan karena aku. Ya Allah maghfirullah bahasa mumek kangen aku, buang aku. Ya bahasa Maulana saya dulu di pengajian Batu Jahi. Lamun mek kangen aku, buang aku. Jangan sekedi-kedi aku. Masya Allah. Maksud kalimat fazkurullah zikran katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sampai namamu sendiri itu hilang. Ini ada ulama ahli zikir memiliki pesuruh supir, kalau bahasa sekarangnya supir lah, tukang jauh buku, tukang jauh kitab beliau, tukang melayani air minum beliau. Tuan guru berkata, "B, anu angkai, B, anu angku sandal, B, anu," tidak pernah menyebut nama tukang suruhnya ini. Akhirnya tukang suruhnya ini sudah lama sekali, lalu dia ngaturin kepada tuan guru, "Wahai tuan guru, yang sudah 30 tahun mengabdi di Pulau Guru, tidak pernah sekali-sekali menyebut nama tiang. Kenapa Pulau Guru sedikit selalu memanggil tiang berkata B, B, B?" Jawaban tuan guru apa? "Wahai anakku, tidak ada ruang walaupun 1 senti tempat aku taruh namamu di dalam hatiku, di narak ruang, karena hatiku ini sudah penuh dengan nama Allah." Ini orang mursyid. Inilah orang mursyid. Apa jawabannya? "Wahai anakku, tidak ada nama tempat namamu walaupun 1 senti di hatiku, karena hatiku sudah dipenuhi nama Allah. Makanya pas aku melihatmu, aku tidak tahu namamu. Yang cuma aku tahu adalah B doang." Apal dari arah seninan? Jamaah tidak apal ke arah seninan? Dong bilangan laran Allah aja. Pantas zikirnya pirem, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ndek teman mau satakwa pirem, karena nama Allah itu ndek narak langan oleh aden. Si aran seninan, aran ATM, aran bank, aran bangkat, aran saya dah, aran selingkuhan, aran apa dah, aran P3kan. Iya. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku ini maha cemburu," firman Allah. Bagaimana cemburuku? Pas kamu berdoa dan meminta selain kepada aku, Allah berfirman, "Aku murka." Kalau engkau lebih banyak menyebut makhlukku daripada aku pun cemburu karena Allah. Dari itulah jamaah sekalian, wirid yang terakhir kali, ini yang ahli-ahli wirid di zaman Maulana Seniki, yang tanya Pulunggum, yang paling terakhir wirid yang diijazahkan oleh Maulana Syekh Guru Besar Pulunggum Sami ke warga Nahdlatul Wathon itu wirid apa namanya? Lama mula ahli jadi dengan inui. Ini aku inui bebos apa wirid tebang mana jamaah inui si Maulana Syekh terakhir. Jadi wah jawab ini dekawon. Wirid yang terakhir yang diberikan oleh Maulana Syekh kepada kaum Nahdiyin adalah wirid Al-Baqiyatus Shalihat bukan bersama wirid bersama sholawat Al-Baqiyatus Shalihat. Sampai Bapak Maulana Syekh mengabadikan pemberiannya itu melalui foto bersama. Bukan wirid khusus, bukan wirid itu, bukan wirid ini, bukan. Kalau wirid itu sudah terkenal sekali, tetapi wirid yang terakhir diberikan oleh Maulana Syekh kepada kaum Nahdlatul Wathon ialah wirid Al-Baqiyatus Shalihat ma'a Shalawatul Mukhtar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد المختار صلاتك يا ربي كاملة الأسرار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مثل ذلك في كل لمحة ونفس بدوام ملك الله رب العالمين.
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وانصرني وأيدني بك لك واجمع بيني إلها واحدا لا إله إلا أنت يا الله. Kalau memang engkau wahai murid-murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh cerdas, berpikiran cerdas, ahli analisa, ahli rohani, mau peduli terhadap perjuangan ini, lihat pemberian akhir guru besar kita. Ada di Pelunggung Sami punya orang tua, nak gama anak dendek bae sampai seda edak bangket sini kija tolang papu. Kan begitu, ada enggak pesan orang tua seperti itu? Ada ibu-ibu niki berdua bije telu. Bijenya yang nomor 1, 2 dia berikan mukena yang baru. Adapun bijenya yang terakhir niki dia berikan mukena yang paling jelek. Paling jelek. Kenapa jamaah sekalian? Ini orang tua berkata, "Nak, mukenah yang nomor 1, nomor 2 niki aku beli di toko langsung lek Mekah. Tetapi mukenah yang aku berikan kepadamu ini walaupun jelek, nak, tetapi ini yang aku pakai tawaf, ini yang aku pakai umrah, ini yang aku pakai keluar masuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dendek sedak edak nak mukenah ini walaupun jelek." Berarti pemberian terakhir adalah penuh makna. Pemberian terakhir penuh makna, sama dengan Pelunggung Sami di Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Serius pemberian akhir Maulana Syekh itu adalah Al-Baqiyatus Shalihat dan sholawat muhtar. Apa isi sholawat? Iring. Isi sholawat muhtar itu apa? Wajma' baini wa bainaka, ya Allah satukanlah aku denganmu. Wa hulla baini wa baina gairuka, pisahkanlah aku antara selainmu ya Allah. Pokoknya aku ingin bersamamu ya Allah. Berarti jamaah sekalian, kaum Nahdlatul Wathon ingin dijadikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh orang-orang yang selalu bersama Allah dalam wiridannya, dalam kehidupannya. Serius kalimat-kalimat doanya. Bagaimana itu kaum Nahdlatul Wathon bisa seperti itu? Berarti Al-Maghfurullah menginginkan kaum-kaumnya, murid-muridnya menjadi ahli zikir sebenarnya. Al-Maghfurullah menginginkan murid-muridnya, generasi selanjutnya, benih-benih Nahdlatul Wathon sampai akhir zaman ingin menjadi ahlu zikri. Kita lihat dari pemberian terakhir beliau. Apa itu? Sholawat Al-Baqiyatus Shalihat. Apa isinya? Wajma' baini wa baina wajma' baini wa bainaka. Satukanlah aku denganmu ya Allah. Tidak mungkin orang-orang bersatu kalau dengan Allah kalau orang itu tidak ahli zikir. Tidak mungkin jamaah sekalian. Maka pada sholawat itu kita minta kepada Allah agar kita bersatu dengan Allah. Nunatan jamaah sekalian. Berarti ini Al-Maghfurullah Maulana Syekh amat sangat luar biasa, menginginkan benih Nahdlatul Wathon, murid-muridnya ini menjadi orang-orang yang selalu bersatu dengan Allah. Iya, entar terdidik umat. Sekarang kalau Pelunggung menjadi pelanjut generasi Nahdlatul Wathon yang cerdas, Maulana Syekh ingin maksud bahwa murid-muridnya ini agar bersatu dengan Allah. Terlihat dari sholawat yang beliau tinggalkan. Ayo kita didik umat agar umat ini selalu bersatu dengan Allah. Bagaimana caranya? Ajar mereka berzikir kepada Allah. Berarti tidak salahlah jamaah Pelunggung niki walaupun tidak ada izinnya. Jamaah nggih? Makanya tidak ada izinnya. Siapa yang mau? Yang tidak mau tidak masalah. Yang jadi masalah adalah yang tidak mau berzikir. Maka Pelunggung Sami ini yang aja ayo jamaah sesuai amanat Maulana Syekh, sesuai apa yang diinginkan oleh Bapak Maulana Syekh. Wajma' baini wa bainaka ya Allah. Satukanlah antara aku denganmu ya Allah. Berarti ahli zikir. Zikir memenuhi hati kita jamaah sekalian.
Wa hulla baini wa baina ghairuka ya Allah. Lamun ilmu balaghah tidak cukup. Tidak cukup berkata wa jama' baini wa bainaka. Lamun dalam ilmu balaghah itu tidak cukup. Apa juga hulla baini wa baina ghairuka. Pisahkanlah antara aku. Hulla baini wa baina ghairuka, kepada selainmu ya Allah. Artinya aku ingin selalu bersamamu. Tetapi belum ini wa ayyid, katanya wa ayyidni bika, ya Allah ikatlah aku denganmu. Masya Allah. Berarti Bapak Maulana Syekh menginginkan pelungguh sami niki menjadi ahlul ma'rifah. Maka jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, setelah al-maghfurullah wafat, kita sekarang menemui zaman apa? Latulah. Zaman latu-latu ini. Maka dari itu kita ingin agar kita tidak terperempok bilang jelas si orang-orang yang tidak bertanggung jawab di masyarakat, di umat dan semua itu. Ayo perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sana terkandung maksud apa? Supaya Allah itu selalu ada di hati manusia. Amin. Cirinya bagaimana? Dia selalu senang berzikir. Kalau sudah senang berzikir, tidak terhitung dengan tasbih. Masya Allah, jamaah sekalian. Apa katanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pernah jamaah sekalian, bulan suci Ramadan dulu di Masjid Pancor sekitar tahun 94. Selesai sholat Jumat, langsung al-maghfurullah Maulana Syekh selesai sholat Jumat langsung pimpin zikir. Dari selesai sholat Jumat sampai ngebang asar, beliau mengajak orang berzikir. Di narak kajian lain Maulana Syekh di Masjid Pancor dulu. Assalamualaikum sholat Jumat, langsung beliau berzikir memimpin jamaah sholat Jumat ini sampai ngebang waktu asar. Belum kira al-maghfurullah tidak ahli zikir. Kuat sekali zikir Bapak Maulana Syekh. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Delik deseriuk pihak wiridnya. Beda zikir dengan wirid, beda. Lamun wirid niki jakan merenda nengkelet, tegeng, suge. Ya pemilih mun wirid. Ya. Miliaru laku, miliaru masak, mana-mana miliaru mati. Kalau zikir kayaknya tidak ada peminat. Masya Allah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang paling tinggi ialah dawamuz zikri. Oke, yang kedua yang kita inginkan di zaman ini supaya pelungguh tidak jadi manusia latu-latu. Bernasib latu, manusia yang bernasib apa? Melen. Oh, melen. Namun si baru-baru belajar kan le bawa dah berempok nih. Lagu lamun muat dengan si ceket tegen tali. Latu-latu niki mbentan. Bawa atas. Nah, ada di sini kah terperempok bawa atas. Yang kedua yang harus kita jalani, tadi yang pertama adalah berzikir kepada Allah, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Ini kalimat dakwah yang paling sederhana dan banyak tuan guru, ustaz, mubalik, ulama menyampaikan bersyukur kepada Allah. Lagu si embeni, kena bersyukur ring. Yang mana sih namanya bersyukur itu? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ndek sekedar kena alhamdulillah sampai ke rumah. Alhamdulillah berhasil ke ngopen. Alhamdulillah sehat. Bukan sekedar itu.
Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang paling terkenal apa? La in syakartum. Ayat utuhnya wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Tidak cukup jamaah sekalian. Pelungkum iling redaksinya. Bersyukur aku tambah. Bersyukur dulu aku tambah, bukan mengatakan bersyukurlah kamu lalu aku berikan. Bersyukurlah kamu lalu aku anugerahi, bukan wahai manusia bersyukur pasti aku tambah. Nah, sekarang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, syukur yang pelungkum inginkan itu apa? Syukur yang kita inginkan adalah syukur yang bisa mendatangkan tambahan. Tambahan apa? Tambahan nikmat, bukan tambahan rezeki, bukan tambahan yang lain, tetapi yang kita inginkan adalah tambahan nikmat. Masya Allah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum.